Selamat pagi, selamat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Dengan sukacita, Presbiter GPIB Bajen Surya Kastimulahan mengucapkan selamat beribadah secara daring bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini dengan tema Bersama Tuhan Ada Damai Sejahtera. Melalui bacaan Alkitab Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendatua Darmawati Sitorus. Untuk itu dimohon kepada jemaat sekalian mempersiapkan diri dengan bersatu teduh. Saat teduh selesai, syukur kepada Tuhan karena hanya oleh pemeliharaannya maka kita dapat berkarya selama sepekan yang telah berlalu, walaupun kondisi yang membatasi ruang gerak, aktivitas belajar dan bekerja. Maka marilah berdiri dengan hati yang bersukacita menyatakan syukur dan memohon hikmat-Nya dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menghadap Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Bapak Ibu Saudara, mari kita habiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan sebagai nas pembimbing buat kita di pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 32 ayat 17 yang menyatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Engkaulah yang selalu menuntun umat-Mu melewati tantangan dan pergumulan kehidupan, terutama dalam situasi yang sulit karena pandemi
virus corona. Kami patut bersyukur atas kekuatan dan berkat yang daripadamu. Ya Kristus, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia. Kami telah lalai menceritakan dan mengejar tentang ketaatan kepadamu kepada generasi kami karena sibuk mengejar kesenangan dunia. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sering putus asa dan tidak percaya akan kehadiran-Mu serta meragukan kuasa-Mu. Nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus, ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang yang selalu menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak Ibu Saudara, marilah kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami hanturkan ke dalam tahta kerajaan-Mu, di mana kasih sayang Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini pun Tuhan masih Tuhan setia, memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami sangat rindu Tuhan, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kiranya turunkanlah Roh Kudus untuk hadir ke dalam persekutuan kami, dan juga hadir ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami memahami dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan inilah doa pinta kami ke dalam tahta kerajaan-Mu. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran yang melukai hati Tuhan, supaya doa permohonan ini berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit.
suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan, karena dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Masihkah kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah daring, walaupun kita lihat hanya di rumah kita masing-masing? Tetapi ada satu hal yang mau saya katakan buat kita Bapak Ibu, bahwa baik ibadah di rumah-rumah maupun ibadah yang kita lakukan dalam persekutuan di gereja adalah sama. Karena kemuliaan Allah hadir, tidaklah memandang tempat, tetapi Ia hadir pada mereka yang sungguh-sungguh menerimanya, dan pada mereka yang setia kepadanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang tetap setia dan orang-orang yang tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, firman Allah yang sampai pada kita di pagi hari ini, yaitu tentang kisah perpisahan Musa dengan orang-orang Israel yang sedang mempersiapkan diri memasuki negeri perjanjian. Tentu kita tahu semua bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan, dan tanah yang dikenal dengan susu dan berlimpah madunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi Musa untuk menyampaikan amanah lewat pidato terakhirnya. Karena generasi yang akan memasuki tanah Kanaan ini adalah generasi baru yang tidak pernah mengalami secara langsung karya-karya besar Allah atau tindakan-tindakan ajaib yang diperbuat Tuhan, baik ketika di Mesir maupun ketika mereka melalui Laut Tabera. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Musa menceritakan kembali atau mengulang kembali bahwa Tuhan yang telah melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan dan perjalanan nenek moyang mereka, yang dimulai dari tanah Mesir sampai tiba di dataran Moab. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara, Musa mengarahkan generasi baru Israel untuk kembali memperbaharui janji mereka kepada Tuhan. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara bahwa nenek moyang bangsa Israel terdahulu itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka melawan Allah, sehingga nenek moyang bangsa Israel diberi hukuman oleh Tuhan,
yaitu hidup di padang gurun selama 40 tahun. Itu semua hukuman Bapak Ibu Saudara. Dan selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan tiba dan melihat negeri perjanjian itu kecuali Yosua dan Kaleb. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, Musa sangat perlu mengarahkan generasi baru Israel untuk berkenan membaharui janji mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dahulu adalah Tuhan yang sekarang, yang senantiasa hadir menyertai perjalanan mereka, dan juga Tuhan yang berkuasa bertindak melawan segala hal-hal yang akan hadir menerpa mereka. Maka Musa dengan tegas mengatakan, "Dengarlah hai Israel." Itu terlihat di ayat pertama. Dan seruan ini Bapak Ibu mengandung peringatan yang sangat penting yang harus diperhatikan, khususnya dalam hubungan mereka kepada Tuhan, yaitu tentang ketaatan mereka sebagai umat yang dikasihi Allah. Musa juga menjelaskan tentang perihal yang akan dihadapi mereka di tanah Kanaan. Mereka akan diperhadapkan terhadap berbagai-bagai persoalan, mulai dari menyeberangi sungai Yordan, dan juga mereka akan diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang lebih besar, dengan bangsa-bangsa yang lebih kuat, yang kubu-kubunya sampai ke langit. Dan kabarnya Bapak Ibu Saudara, bangsa yang ada di Kanaan sana itu adalah yang tidak ada tandingannya. Dan ini diketahui dari laporan-laporan ke-12 pengintai yang pernah diutus ke tanah Kanaan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang disampaikan oleh Musa. Tujuan Musa bukan untuk melemahkan semangat orang Israel, akan tetapi Musa bermaksud untuk mendorong bangsa Israel untuk hidup dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Musa menguatkan iman bangsa itu dan menyendaskan siapa yang ada di pihak mereka untuk berperang. Sungguh pun mereka akan menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar, tetapi mereka tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut, karena ada Tuhan yang ada berjalan di depan mereka untuk memberi kepastian kemenangan. Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam perjalanan hidup kita ini kerap kali diperhadapkan terhadap persoalan dan tantangan. Bahkan terkadang Bapak Ibu Saudara, tantangan hidup itu kita merasa lebih besar dari kemampuan kita, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara membuat kita menjadi takut dan terkadang membuat kita menjadi buta iman. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup umat tanpa tantangan dan tanpa persoalan. Akan tetapi Tuhan memakai tantangan dan persoalan itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi umat yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Paulus juga Bapak Ibu Saudara pernah mengatakan bahwa untuk menghadirkan emas yang murni harus melalui proses pembakaran. Demikian
Saudara? Sudahkah kita membuat Tuhan sebagai yang berkuasa dan yang bertindak di dalam hidup kita untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan maupun persoalan hidup? Kenapa? Karena banyak orang-orang percaya ketika persoalan hidup itu hadir, dia mulai putus asa. Dia mulai menggeser keimanannya, sehingga ia pergi menyembah ilah-ilah lain. Menurutnya Tuhan lamban memberi pertolongan. Pemahaman inilah yang diberikan oleh Musa lewat pidato terakhirnya kepada generasi Israel yang akan menapaki tanah Kanaan, supaya iman mereka tidak lemah dan juga iman mereka tidak goyah, dan supaya bangsa itu dapat secara terus-menerus membangun keyakinan diri. Dan sungguh pun hadir begitu banyak persoalan di tanah Kanaan. Mereka harus yakin bahwa Tuhan yang setia pada janjinya adalah Tuhan yang selalu turun tangan hadir dan berkarya dalam dimensi ruang dan waktu di dalam keseluruhan hidup mereka. Dan itu semua dilakukan Tuhan adalah semata dalam penggenapan janji-janjinya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Persoalan apapun yang hadir atau tantangan apapun yang menerpa hidup kita, hendaklah kita taat, hendaklah kita setia kepadanya. Dan dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, diperhadapkan terhadap persoalan-persoalan yang sangat besar. Dan persoalan itu sangat menakutkan semua orang. Sudah 4 bulan kita diperhadapkan kepada virus yang mematikan. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Kehidupan persekutuan kita jadi terbatas. Pelayanan kita juga jadi terbatas, tetapi harus tetap berkarya untuk Tuhan, karena Tuhan memberi kepastian kemenangan bagi mereka yang tetap dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kita ada sampai saat ini, atau kita hidup sampai saat ini adalah karena perkenanan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat dan untuk tidak setia. Dan kesetiaan kita itu akan kita wujudkan dengan bersedia dipimpin olehnya. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan yang mau merongrong hidup kita. Namun kita boleh bercermin pada pengalaman Yosua ketika ia menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang tidak mudah untuk dilalui oleh siapapun. Namun Yosua memfokuskan dirinya kepada Tuhan dan kuasanya, sehingga Yosua dapat menyeberangi sungai Yordan. Dan semua itu adalah karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, untuk meneguhkan iman kita dalam menapaki hari-hari yang penuh tantangan ini, mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Akan saya bacakan untuk kita semua. Janganlah
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah damai sejahtera bagi gerejanya dan damai sejahtera bagi kita semua yang setia dan beriman kepadanya. Selamat untuk tetap setia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Tinggal dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggal dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Tuhan paparkan. Benar Bapa, di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Namun sering kami Tuhan tidak paham tentang kehidupan yang begitu banyak tantangan dan persoalan-persoalan hidup. Terkadang karena persoalan dan tantangan itu, kami jauh dari Tuhan. Karena kami hanya fokus kepada tantangan dan persoalan yang hadir. Kami tidak pernah memfokuskan diri kami kepada Tuhan, dan tidak pernah membuat Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Sehingga kami terkadang Tuhan menjadi khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Namun lewat firman-Mu yang sudah Tuhan utarakan,
lewat di pagi minggu ini, kami jadi mengerti sesungguhnya walaupun begitu banyak rintangan maupun tantangan dalam kehidupan kami harus meyakinkan diri bahwa ada Tuhan yang siap memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi lega dan bisa kami melalui semua yang ada dalam kehidupan kami. Mohonlah ya Bapa, kehadiran Roh Kudus-Mu yang terus-menerus hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang beriman kepadamu, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami tidak ragu lagi untuk melangkah ke depan. Sungguh pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan menghadang kami di depan nantinya. Namun kami yakinkan bahwa Tuhan punya kendali di dalam kehidupan kami dan di dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari kami. Bapa di dalam sorga, di dalam permohonan kami di minggu ini, kami membawa semua umat Tuhan, khususnya gerejamu GPIB yang ada di Tembilahan ini. Mohonlah Tuhan dalam pemeliharaanmu hidup mereka, mereka yang tertekan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka, mereka yang tertekan karena perekonomian mereka yang lemah, juga mereka tertekan karena keberadaan situasi pada saat ini. Tuhan, hanya kepadamu umat-Mu bermohon, tolonglah kami supaya semua persoalan yang ada dalam kehidupan berumat kami pada saat ini dapat kami hanturkan ke dalam tahta-Mu, supaya Tuhan yang mengambil kendali untuk semua ini. Dan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang Tuhan hadirkan sakit penyakit yang hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Bapak Jesianturi Opunganggung, kami berdoa kepada Pak Paham, kami berdoa kepada Bapak H. Pasaribu dan juga R. Pasaribu Borugulto. Semua anak-anak Tuhan ini Bapak, dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang masih ada dirasakan mereka, berkenanlah Tuhan memberi pertolongan lewat kesembuhan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap yang mengimani Tuhan. Tuhan hadir dalam memberikan kelegaan dan penyembuhan itu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada pergumulan pelayanan GPIB Bajen Surya Kasih Tembilahan yang kami rasakan saat ini, di mana semua menjadi sangat terbatas. Berkenanlah Tuhan memberi pengampunan, karena kami kurang berpasrah diri kepadamu, karena ada rasa kemalasan yang menghadap, sehingga terkadang kami malas datang kepada Tuhan. Terkadang kami melalaikan persekutuan kami baik yang kami lakukan di rumah-rumah. Biarlah lewat firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami, apapun yang terjadi, tetap kesaksian dan persekutuan dan pelayanan akan tetap maju berkarya untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada panitia pembangunan pastori dan rumah pelkat ini. Biar Tuhan yang memelihara hidup mereka, yang sudah berjerih lelah, memberikan tenaga dan pikiran mereka,
bahkan donatur-donatur yang bersedia membantu pembangunan ini bisa terselesaikan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tahta-Mu. Biarlah Tuhan yang melimpah gandakan kehidupan mereka di dalam senantiasa bersukacita untuk menapaki hidup ini. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu juga berdoa kepada gereja-gereja yang ada di dunia ini. Pengabaran Injil yang tersebar di seluruh dunia, berkati hamba-hamba-Mu, berikan kekuatan buat mereka dalam suka duka yang mereka rasakan. Berkenanlah Tuhan memelihara dan melindungi langkah pelayanan mereka. Juga kami berdoa kepada Majelis Jemaat GPIB Anugerah Sore yang juga senantiasa memberikan hatinya melihat kami umat Tuhan yang ada di pelayanan GPIB Surya Kasih Tembilahan ini. Biarlah seluruh umat yang ada di GPIB Anugerah Sore Tuhan pelihara. Juga kami berdoa kepada Ibu Pendeta kami yang melayani di sore, Bu Junita atau Pendeta Junita. Tuhanlah yang memampukan beliau untuk tetap eksis di dalam pelayanan melayani Tuhan. Dan juga kami berdoa terkhususnya Tuhan kepada Ibu Pendeta kami, Pendeta Jendati Atia Atihuta. Tuhan berkati dia dalam kehidupan bersama keluarga. Juga pada saat ini yang dirasakan oleh Ibu Pendeta kami, yaitu dalam kelemahan tubuh, bahagian gigi yang sakit, kami serahkan jamaah tangan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna, sehingga Bapak, Ibu Pendeta bisa kembali dalam pelayanan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, dan kami juga berdoa kepada umat Tuhan yang bersukacita karena pertambahan umur yang Tuhan berikan, dan juga bagi mereka yang pertambahan umur dalam perkawinan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Dan begitu juga Bapa, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami ini, di mana keberadaan bangsa negara kami yang saat ini terjadi persoalan-persoalan khususnya tentang virus corona yang melanda dunia dan juga yang melanda negara kami yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan terhadap hal yang terjadi, dan biarlah juga kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa melindungi kami dari virus corona ini. Juga kepada pemimpin negara kami ini, Presiden kami ya Bapa beserta keluarga, berkenanlah Tuhan memberi dan memberkati hikmat-Mu yang Tuhan berikan kepada beliau, sehingga di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab sebagai kepala negara bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua persekutuan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah doa kami ke dalam tahta kerajaan-Mu. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran yang sering melukai hati-Mu dan juga melukai hati sesama, supaya doa permohonan ini berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan. Jadikanlah persembahan kami sebagai berkat untuk menyatakan kasih, menyampaikan pelayanan bagi sesama, dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sariwarta GPIB, Bajem Suryakasih Tembilahan, hari Minggu 2 Agustus 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan informasi berikut. Pertama, ibadah bersama di rumah ibadah GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring
dapat diakses di kanal YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. Kedua, bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat sekalian terus bergandengan tangan menopang berjalannya pembangunan rumah pelkat. Mohon menopang dalam doa maupun dana. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Dermawati Sitorus atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini, juga kepada jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Keempat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang kelima, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Yang keenam, selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari mohon dibaca serta turut ambil bagian dalam kegiatan yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi penting bagi kita semua. Demikian sari warta jemaat. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, sebagai amanat pengutusan buat kita, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah firman Tuhan yang telah kami dengar kepada setiap generasi dengan kerendahan hati. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku
kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.